Halo Rebahaners, apa kabarnya? Kembali lagi dengan kami Jones Boboiboy. Jangan lupa subscribe dan like-nya cuy. Mantap cuy. Kita tahu Halilintar merupakan elemental tahap 2 terkuat yang telah menghasilkan fusion overpower tak tertandingi. Dengan kata lain, fusion yang dihasilkan selalu menjadi juru kunci kemenangan Boboiboy Galaxy. Tapi bagaimana jika Boboiboy Halilintar bergabung dengan elemental lain seperti Gempa, Solar, Blaze, Es, Topan, dan Duri? Pada video kali ini kita akan bahas fusion gabungan ini dalam segi kekuatan, daya hancur, kecepatan, defensif, dan gaya bertarungnya. Jadi jangan skip video ini ya, agar tidak ketinggalan keseruannya cuy. Yang pertama ada Boboiboy Gentar. Fusion elemental Halilintar dan Gempa muncul di Arch Boboiboy Galaxy Gentar yang diberi nama Boboiboy Gentar. Dilihat dari segi kekuatan, Boboiboy Gentar memiliki kekuatan yang berasal dari palu supernya yang mampu menyerap energi kinetik apapun menjadi kekuatan. Dengan kata lain, Boboiboy Gentar menjadikan serangan musuh sebagai puding pagi yang akan meracuni lawannya sendiri cuy. Dilihat dari daya hancur, Gentar mampu menghancurkan segalanya jika energi palunya sudah maksimal, sehingga dapat dikatakan daya penghancur Gentar sudah tak diragukan lagi. Dan dari segi kecepatan, Boboiboy Gentar memiliki kecepatan yang cukup cepat cuy, karena dia menggunakan kecepatannya untuk mencuri energi kinetik lawannya dan menyerapnya. Namun keunggulan Gentar, dia memiliki defensif yang kuat. Gentar mampu menahan segala sesuatu yang disentuhnya dan menjadikannya energi untuk dirinya sendiri. Dengan kata lain, Gentar merupakan elemental fusion terkuat dalam pertahanan. Terakhir dilihat dari gaya bertarung, Gentar yang dijuluki sebagai abang-abangan ini memiliki aura cool dan keren cuy, gaya tengil, sehingga banyak fans Boboiboy Gentar yang muncul di saat kemunculannya. Yang kedua ada gabungan Boboiboy Solar dan Halilintar yang disebut dengan Boboiboy Supra. Boboiboy Supra muncul di Arch Windara dan muncul saat pertarungan dengan Retaka. Dilihat dari segi kekuatan, Supra menggunakan kekuatan tembakan Supra yang keluar dari jarinya. Saat mengeluarkan tembakan, Supra menimbulkan efek Supra di belakangnya yang super keren cuy. Dan bagaimana dengan daya hancur? Tak bisa dipungkiri, daya hancur Supra luar biasa. Supra bisa menghancurkan pesawat luar angkasa dan seluruh pesawat yang dilaluinya. Serta Supra merupakan kunci kemenangan Boboiboy dalam menghancurkan Retaka cuy. Bagaimana dengan kecepatannya? Supra memiliki kecepatan yang sangat cepat. Dengan sabit Supranya, dia mampu menghancurkan lawan jarak dekat maupun jarak jauh dengan sekedip mata. Namun Supra memiliki kelemahan pada kemampuan defensif, di mana Supra akan kesulitan jika lawannya tipe penghancur instan. Dengan kata lain, Supra harus segera menghancurkan lawannya jika kemunculannya sudah terjadi. Terakhir, bagaimana dengan gaya bertarungnya? Supra dengan stylish putih kuning dengan perpaduan kacamata kerennya menimbulkan aura serius, optimis, tenang, dan penuh pertimbangan pada dirinya. Supra memiliki battle EQ yang tinggi sehingga membutuhkan perhitungan yang pas untuk menghancurkan lawannya dengan cepat cuy. Gabungan fusion yang ketiga adalah gabungan fusion Halilintar dan Blaze yang membara yang menghasilkan Boboiboy Volt Blaze. Boboiboy Volt Blaze dikenal sebagai kombinasi kekuatan destruktif dengan kecepatan tinggi. Dari segi kekuatan, Volt Blaze mengkombinasikan kecepatan petir Halilintar dan ledakan api Blaze. Kekuatan utamanya sering berupa tumbukan kilat berapi atau serangan yang menggunakan dua pisau belati yang kini diselimuti api. Dia dapat melepaskan ledakan api super panas yang dipercepat dengan energi listrik, menciptakan serangan yang sangat cepat dan mematikan. Pada daya hancur, Volt Blaze termasuk yang sangat tinggi cuy. Kombinasi panas ekstrim dan daya ledak listrik yang membuat serangannya mampu melelehkan dan menghancurkan target dalam sekejap. Serangan tumbukan kilat berapi yang dapat menciptakan gelombang kejut yang luas. Untuk kecepatan, Volt Blaze merupakan salah satu aset terbesar. Ia mewarisi kecepatan super Halilintar, memungkinkannya bergerak secepat kilat dan menyerang sebelum lawan sempat bereaksi. Kecepatan ini diperkuat dengan gerakan tangkas Blaze. Dilihat dari defensifnya cukup baik, namun cenderung mengandalkan kecepatan untuk menghindari serangan. Mirip dengan Halilintar, ia lebih memilih untuk bergerak dan menyerang balik dengan cepat. Pertahanannya bersifat proaktif atau menghancurkan ancaman sebelum mencapai dirinya. Volt Blaze memiliki gaya bertarung yang agresif, cepat, dan penuh energi. Ia menggabungkan keganasan Blaze dan menyerang tanpa henti dengan presisi Halilintar. Dia akan terus menekan lawan dengan serangan jarak dekat yang cepat, diselingi dengan serangan jarak jauh berupa tembakan energi api dan listrik yang diperkuat. Stylishnya memadukan aura cool dan kecepatan Halilintar dengan bersifat panas dan tidak sabaran cuy. Bagaimana pendapatmu? Gabungan Halilintar dan Es merupakan salah satu fusion yang menarik karena memadukan elemen yang bertolak belakang, panas dengan kecepatan dan dingin dengan kekuatan. Fusion ini dapat disebut dengan Boboiboy Volt X. Boboiboy Volt X adalah perpaduan antara kecepatan dan presisi Halilintar dengan kekuatan masif, ketahanan, dan kemampuan pembekuan dari Es. Bagaimana dengan kekuatannya? Volt X memiliki kekuatan yang unik yang mampu menyalurkan energi listrik Halilintar melalui media es. Ia bisa menciptakan pedang es kilat atau tembak petir beku yang tidak hanya tajam dan dingin membekukan, tetapi juga menghantarkan sengatan listrik yang mematikan. Kekuatan utamanya adalah stun atau melumpuhkan dan damage atau kerusakan dalam waktu bersamaan. Daya hancur yang ditimbulkan oleh Boboiboy Volt X luar biasa dan terfokus
cuy. Volt S dapat menghasilkan serangan terfokus yang mampu membekukan target hingga ke inti atom lalu menghancurkannya dengan gelombang kejut listrik. Efek membekukannya memperlambat lawan lalu sengatan listriknya menghantam keras. Bagaimana dari segi kecepatan? Kecepatan Volt S tinggi namun sedikit di bawah halilintar murni atau supra. Kecepatan petir digunakan untuk mendekat dan menciptakan medan es atau serangan es dalam waktu singkat. Ia menggabungkan kecepatan halilintar untuk manuver dengan kemampuan es. Defensif adalah salah satu keunggulan fusion ini. Ia memiliki defensif yang sangat kuat. Ia dapat menggunakan lapisan es tebal yang diperkuat dengan medan listrik, menciptakan perisai ganda elektrik es yang tahan terhadap serangan fisik dan energi. Kemampuan es untuk membekukan pertahanan yang kokoh digabungkan dengan refleks halilintar yang cepat. Gaya bertarung Volt S adalah tenang, dingin, dan mematikan. Ia mewarisi aura cool dan strategis dari halilintar, serta ketenangan dan kesabaran dari es. Ia akan menganalisis lawan, memperlambat mereka dengan serangan es, lalu menghukum mereka dengan serangan listrik yang cepat dan fatal. Kostumnya memiliki dominasi warna biru tua, putih, dan sedikit aksen merah halilintar, menampilkan aura pejuang yang efisien dan berbahaya. Dan yang kelima, ada fusion yang menggabungkan kecepatan halilintar dengan pusaran angin topan. Fusion ini dapat disebut dengan nama Boboiboy Badai. Fusion antara halilintar dengan topan menghasilkan Boboiboy Badai. Fusion ini fokus pada mobilitas tertinggi dengan serangan yang menyebar luas. Dari kekuatan, Boboiboy Badai mengkombinasikan kecepatan kilat dengan daya dorong dan manuver angin topan. Kekuatan utamanya adalah menciptakan pusaran kilat atau badai petir vertikal. Ia dapat membungkus dirinya dengan pusaran angin yang dialiri listrik halilintar, memungkinkannya melaju sangat cepat dan menghasilkan kerusakan saat bersentuhan. Ia juga mampu meluncurkan proyektil angin elektrik jarak jauh. Bagaimana dengan daya hancurnya? Daya hancur badai adalah luas dan berulang. Serangannya bersifat area of effect karena adanya pusaran angin. Berbeda dengan solar atau supra yang one shot one target. Badai akan menciptakan kekacauan di medan perang, menarik lawan ke arah pusaran listrik yang tak terhindarkan dan memberikan kerusakan terus-menerus. Dilihat dari segi kecepatan dan mobilitasnya tak tertandingi cuy. Ia menggabungkan kecepatan halilintar di darat dengan kemampuan topan untuk terbang dan bermanuver di udara. Badai dapat melesat seperti kilat sambil mengubah arah secara ekstrim dan tiba-tiba layaknya angin topan membuatnya hampir mustahil untuk dikunci atau diserang. Dilihat dari segi defensif, badai sangat unik. Ia tidak mengandalkan perisai fisik melainkan defensif hindaran mutlak. Karena kecepatannya yang ekstrim, kemampuannya untuk berputar dan melayang, serangan lawan jarang bisa mengenainya. Pertahanannya ada gerakan konstan, menggunakan angin untuk membelokkan atau menghindari proyektil lawan. Dari segi gaya bertarung, badai sangat lincah, tak terduga, hide and run. Ia mewarisi sifat ceria dan sedikit usil dari topan yang mengkombinasikan dengan ketajaman serangan halilintar. Ia akan mengejek lawan sambil terus bergerak dan menyerangnya dari segala arah. Badai sangat efektif melawan lawan yang lambat atau lawan yang mengandalkan serangan tunggal yang kuat. Dan ini yang terakhir, fusion terakhir yang akan menggabungkan elemen petir halilintar dengan elemen tumbuhan atau duri. Fusion ini menghasilkan kombinasi yang unik antara serangan cepat dan kontrol medan perang yang menjerat. Fusion ini dapat kita sebut dengan Boboiboy Thornshock atau Boboiboy Elektra, gabungan elektrik dan flora. Dari segi kekuatan, Boboiboy Elektra memiliki kemampuan untuk menumbuhkan sulur atau akar tanaman dengan kecepatan super, kemudian mengalirinya dengan listrik tegangan tinggi dari halilintar. Kekuatan utamanya adalah jaring sulur elektrik atau akar penjalar kilat. Ia dapat menjerat lawannya dengan sekejap dengan sulur yang tidak hanya mengikat erat tapi juga menyentuh mereka secara terus-menerus dan melumpuhkan lawan. Bagaimana dengan daya penghancur? Daya hancurnya terfokus pada pelumpuhan dan damage overtime. Boboiboy Elektra unggul dalam membuat lawannya tak berdaya. Dilihat dari segi kecepatan yang tinggi yang diwarisi dari halilintar. Kecepatan ini digunakan bukan hanya untuk bergerak tetapi untuk menanam dan menyebarkan jebakan sulur dengan instan. Dalam sekejap mata, dia dapat mengubah area kosong menjadi ladang ranjau sulur listrik yang mematikan. Defensifnya sangat baik dalam hal kontrol jarak. Ia menciptakan zona aman di sekelilingnya menggunakan dinding sulur yang dialiri listrik. Jika ada musuh yang mendekat, mereka akan langsung terjerat. Pertahanan ini memungkinkan dia untuk bertarung dengan santai dari jarak menengah sambil jebakannya bekerja. Bagaimana dengan gaya bertarungnya? Ia mewarisi aura cool dan strategis halilintar yang dipadukan dengan sifat duri yang ceria dan sedikit polos, tapi mampu menciptakan jebakan yang mematikan. Nah, ini dia pembahasan lengkap mengenai 6 fusion halilintar terkuat cuy. Dari Gentar yang tak terkalahkan dalam pertarungan hingga Boboiboy Elektra yang ahli dalam jebakan. Komen gabungan fusion apa lagi yang ingin kalian bahas. Jangan lupa like dan subscribe video ini agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Saya Just Boboiboy dan tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.